Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengganggu Bapak dan Ibu. Mohon izin membagikan video tutorial untuk mengisi perencanaan PMM untuk periode Januari hingga Desember 2025. Untuk tampilan PMM kali ini memang sedikit berbeda, namun pada intinya isinya masih tetap sama. Bapak dan Ibu dapat membuat atau mengisi perencanaan PMM melalui laptop dengan browser Google ataupun langsung dari aplikasi bawaan yang sudah Bapak Ibu download dari Google Play Store. Nah, kita mulai masuk. Untuk di browser Google, Ibu dan Bapak bisa langsung mengetik saja PMM. Oke. Setelah itu, lalu masuk ke pengelolaan kinerja. Tampilan sudah muncul, pengelolaan kinerja. Ini tampilan yang terbaru untuk 2025. Bapak dan Ibu bisa langsung untuk login menggunakan email belajar ID. Oke, saya menggunakan sampel yang Bapak Cahya. Masukkan dulu email dan juga passwordnya. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian Bapak dan Ibu harus mengklik terlebih dahulu. Sebelah kanan ada tombol nama akun kita. Ganti periodenya. Karena sekarang kita Januari 2025, maka kita masukkan periode Januari hingga Desember 2025. PMM kali ini hanya dilakukan untuk satu periode ya. Diklik, pilih. Nah, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke akun atau tombol sebelah kiri di button guru. Klik sebagai pegawai. Nah, sudah muncul ya Bapak dan Ibu, ada tertulis mulai perencanaan kinerja periode 1 sampai 31 Januari. Untuk perencanaan, maka kita mulai. Nah, ini di sini. Cek data diri Anda dulu. Cek data Bapak dan Ibu apakah sudah sesuai dari nama, NIP, status kepegawaian, jenjang jabatan hingga satuan pendidikan. Kalau ada yang belum diisi, maka wajib kita klik lengkapi data diri. Bapak Cahya ini ahli pertama. Kita klik ahli pertama. Lalu disimpan. Kita masuk ke data sudah sesuai. Oke, data sudah benar. Nah, kalau sudah seperti itu, baru Bapak dan Ibu bisa untuk lanjut untuk mengisi perencanaan kerja. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas pokok 5M. Dari nomor 1 hingga nomor 4 itu sudah ada. Nah, tinggal yang nomor 5, ada guru melaksanakan tugas tambahan atau opsional. Nah, di tugas tambahan itu silakan Bapak dan Ibu klik. Nah, jika Bapak dan Ibu memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, maka bisa diklik tersebut. Jika misalkan tidak sebagai wakil kepala satuan pendidikan, Bapak dan Ibu bisa mengklik sebagai wali kelas ataupun sebagai koordinator dari ekstrakurikuler. Nah, di sini ada ya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Maka diklik. Lalu lanjut lagi ke praktik kinerja. Di praktik kinerja ini berdasarkan hasil diskusi bersama Bapak Kepala Sekolah, disetujui bahwa kita fokus pada dimensi metode pembelajaran sebagai fokus peningkatan kita, yaitu pada dimensi atau pada indikator aktivitas interaktif. Silahkan diklik sampai berwarna biru, lalu lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi ini kita samakan juga persepsi, yaitu pada indikator yang nomor 9, kalau Bapak dan Ibu bisa di-scroll. Yang 9 ini adalah tentang
guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Silahkan diklik ya, supaya sama semuanya. Namun bila Bapak Ibu mau berbeda juga tidak mengapa. Lalu lanjut ke perilaku kerja. Oke, di perilaku kerja ini ada 7 indikator perilaku yang harus kita kerjakan. Nomor 1, perilaku yang Anda ingin fokuskan untuk memudahkan kita samakan persepsi. Bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua. Kita klik, lalu wujud dan perilakunya adalah mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Aspek yang kedua, akuntabel. Akuntabel ini kita tulis melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu untuk perwujudan perilakunya, kita klik melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Lalu untuk kompeten, kita klik membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Perwujudannya adalah memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke aspek yang keempat, yaitu tentang harmonis. Kita klik menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Lalu perwujudan perilakunya berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Oke. Lalu aspek yang kelima yaitu loyal. Kita klik menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Lalu perwujudan perilakunya adalah bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Lalu yang adaptif silakan diklik. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Lalu untuk perwujudan perilakunya adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Dan yang terakhir untuk aspek kolaboratif, mari kita klik memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang perwujudan perilakunya kita klik menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Oke. Nah, bila Bapak dan Ibu sudah mengklik dari awal hingga selesai, maka otomatis nanti akan menyala tombol berwarna hitam yang bertuliskan rangkuman. Silakan Bapak dan Ibu diklik, ada di pojok kanan sebelah bawah. Kita ke rangkuman. Oke, ini ada rangkumannya ya dari awal, dari pelaksanaan tugas pokok 5M, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Setelah dicek kembali, maka nanti ada tombol berwarna biru di pojok sebelah kanan bawah. Itu Bapak dan Ibu bisa klik lanjut ajukan untuk melakukan pengajuan perencanaan kepada atasan. Kita klik lanjut ajukan. Oke, ini ada peringatan kembali. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Oke, dicek lagi. Setelah itu kita klik tombol berwarna biru bertuliskan ajukan. Oke, ya, alhamdulillah selesai. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah kita menunggu persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Lalu kalau sudah disetujui nanti akan ada lanjut ke kesepakatan, lalu kita laksanakan untuk pengelolaan kinerja di periode ini. Untuk memastikan, kita lihat, klik di sini, kembali ke beranda. Oke ya, jadi di estimasi waktu tanggal 1 sampai 31 Januari adalah perencanaan.
kita masuk di bagian menunggu persetujuan atasan. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti kita tunggu kalau sudah disepakati oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai atasan kita, insya Allah nanti kita bisa lanjut untuk melakukan pengelolaan kinerja kembali. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam mengisi perencanaan di pengelolaan kinerja tahun 2025 sambil mengisi liburan di rumah tentunya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.